Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa, GKJ Purworejo kembali hadir pada pagi hari ini. Saudara, mari kita nikmati apa yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, menghayatinya, supaya apa yang menjadi anugerah itu tidak sia-sia bagi kita. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama menghayati dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan persiapkan dari kitab Yesaya. Yesaya pada pasal yang kelima. Yesaya pada pasal yang kelima ayat 11 dan 12. Yesaya pasal yang kelima ayat 11 dan 12. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang disebut berbahagia ketika kita tahu apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Ibu, bapak, saudara, menikmati udara seperti pagi hari ini memang menyegarkan bagi kita. Apalagi disertai dengan secangkir kopi berikut dengan camilan yang sangat enak. Mencari kenikmatan, mencari kesenangan, tentu itu bukan sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Cari kopi, tentu kopi yang enak, apa yang menjadi selera kita. Mencari kudapan, saya pilih pisang goreng, menjadi kesukaan saya. Itu juga nikmat, itu enak. Orang mau cari tempat tinggal, rumah, pastilah rumah yang memang nyaman, yang memang enak untuk kita tinggali. Mencari pekerjaan, mencari sekolah apapun, tidak salah. Kita mencari sesuatu yang menjadi kesenangan kita, yang bisa enak kita nikmati. Sesuatu yang wajar, manusiawi. Kalau orang tidak mengejar itu atau orang tidak mencari itu, sepertinya ya kita boleh katakan seperti kelainan begitu ya. Gak ada orang yang senangnya dibully, gak ada orang yang senangnya diejek, gak ada orang yang senangnya menderita. Nah saudara, pagi hari ini kita menghayati kitab Yesaya yang mengatakan celakalah. Ayat kita pagi hari ini berawal dengan kata celakalah. Siapa yang celaka? Ada dua golongan yang disebut sebagai mereka yang celaka. Mereka yang mencari kenikmatan, meskipun ia tahu bahwa sesungguhnya itu mencelakakan dirinya. Itu yang pertama. Mencari kenikmatan, walaupun sesungguhnya ia tahu bahwa itu mencelakakan dirinya. Golongan yang kedua. Mereka yang mencari kenikmatan, mengejar kenikmatan, lalu mengabaikan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini Yesaya katakan celakalah mereka. Saudara, kalau kita mau merenungkan begitu ya kehidupan kita. Orang zaman dulu itu kalau mereka sakit, biasanya yang terjadi karena mereka kekurangan udara yang baik, kekurangan gizi, kekurangan makanan minuman yang sehat.
Tetapi zaman sekarang menjadi berbeda. Orang sakit itu karena kebanyakan lemak, kebanyakan gula, kebanyakan kafein, kebanyakan nikotin, alkohol, semua yang kita rasakan bahwa itu nikmat, itu enak, dan itu menyenangkan kita. Mereka yang mencari kenikmatan, tetapi sesungguhnya mereka tahu bahwa itu mencelakakan dirinya. Mereka yang mencari kenikmatan, lalu mereka mengabaikan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita untuk mari menghayati kehidupan ini dengan pola hidup kita yang baik, pola hidup kita yang sehat, pola hidup yang sederhana. Mencari yang enak boleh, mencari yang menyenangkan boleh. Tapi bagaimana kita mengutamakan apa yang sehat? Bagaimana kita mengutamakan yang memang berguna bagi hidup kita? Mengutamakan apa yang bermanfaat, bukan hanya sesuatu yang nikmat. Kata Tuhan, celakalah mereka. Dan bukankah ini menjadi gaya hidup orang-orang modern sekarang ini? Semua faktor dipertimbangkan, semua kemungkinan itu harus diperhitungkan. Demikian juga apa yang sesungguhnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang orang mengabaikan itu. Yang penting saya bisa menikmatinya. Yang penting saya senang. Perbuatan-perbuatan Tuhan tidaklah dipandang, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak pernah dilihatnya. Dan inilah yang mengakibatkan, inilah yang menyebabkan mengapa di zaman modern seperti saat sekarang ini ada banyak orang yang cukup pandai, atau mungkin bahkan kita katakan mereka yang sangat pandai dan tahu banyak tentang hal-hal, tetapi sekaligus mereka menjadi orang yang bodoh karena tidak tahu, karena tidak mau tahu tentang hal yang penting di dalam kehidupan, yaitu Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh kaya, harta benda mereka berlimpah, tetapi sepertinya mereka juga menjadi miskin. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki apa yang sesungguhnya paling berharga, apa yang sesungguhnya paling bernilai, apa yang sesungguhnya paling berguna dalam hidup mereka. Tuhan. Apa akibatnya? Orang menjadi pintar tapi pintarnya keblinger. Orang punya harta dan mereka kaya harta, tetapi mereka merana di dalam jiwa. Yesaya, melalui kitab Yesaya Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari kita bisa menghayati, mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita menimbang-nimbang, mari kita memperhitungkan sebelum kita bisa menikmati apa yang menurut saya ini menyenangkan buat saya. Bukan mengikuti gaya hidup hedonisme, bukan sekedar apa yang menyenangkan saya, tetapi mari memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita bisa jadi, keluarga kita bisa jadi, apapun yang kita temui di dalam hidup. Mari belajar hidup sederhana, mengutamakan apa yang baik, mengutamakan apa yang bernilai, mengutamakan apa yang berharga. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya apa yang baik itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dan apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, kita pun akan bisa menikmatinya dengan baik. Kita berdoa. Mensyukuri pagi hari ini berkat baru yang Tuhan berikan kepada kami.
Mampukan kami bisa menghayati setiap pemberian Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami punya begitu banyak keinginan, tapi biarlah kami tidak mencari kesenangan kami sendiri. Bahkan itu yang akan mencelakakan kami atau kami melupakan Tuhan dalam hidup kami. Tetap memberkati perjalanan hidup kami ya Allah. Kami bisa menikmati setiap berkat itu. Kesenangan, kenikmatan yang asalnya dari Tuhan, sungguh itulah yang akan membahagiakan kehidupan kami. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan apa yang nikmat yang pagi ini akan bisa memberikan semangat yang baru buat kita. Tetap jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin.